memperberat, bisa menambah timbangan amal soleh kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meneladani sunnah-sunnah ajarannya, petunjuk syariatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kemudahan, kekuatan, kemampuan untuk istiqomah berada di dalam petunjuk syariatnya, sehingga harapan kita nanti pada saat kita dikumpulkan, dibangkitkan di yaumul qiyamah, semua kita akan berhak mendapatkan syafaatnya sekaligus diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, untuk kajian pengantar tahsin pada pagi hari ini, sebagaimana poster yang kami share kemarin di grup, adalah sejarah berdarah kekejian bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengutus jumlahnya para nabi niku pinten? Banyak sekali. Ribuan gitu. 1.400, kurang lebih 1.400 nabi. Hanya 12 nabi yang bukan dari kalangan Bani Israel. Yang 4 itu nabi dari Arab. Nabi sinten dari Arab. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Senes, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. 4 dari Arab. Kalau berani malih, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa kebanyakan para nabi, ribuan para nabi itu diutus untuk mendakwahi, memperbaiki akidah, akhlak orang-orang Bani Israel? Alasannya apa? Bukom. Kenapa kok ribuan para nabi itu diutus kepada Bani Israel? Kalau selain Bani Israel, coba Arab cuma 4. Kalau Bani Israel kok paling banyak sampai ribuan? Alasannya apa? Gitu. Karena Bani Israel itu membakar. Dari Bani Israel ini tidak sama dengan bangsa lain. Bani Israel itu karakternya yang pertama apa? Keras kepala. Yang kedua, ngeyel, suka membantah. Bahkan di dalam Al-Baqarah itu alladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabi. Selain dia kufur, dia sukanya, hobinya membunuh para nabi. Ratusan para nabi itu dibunuh oleh Bani Israel. Jadi kalau hari ini jenengan tingali di berita ribuan anak-anak perempuan dibantai dengan cara yang sadis oleh orang Yahudi di Israel sana, itu sudah wajar. Kan nabi saja, seorang nabi yang jasadnya paling mulia dia bunuh, apalagi yang bukan nabi. Karena mereka meyakini hamba Allah yang paling mulia, bangsa yang paling mulia itu cuma Yahudi. Selain Yahudi itu seperti hewan. Di sperma selain Yahudi, menurut keyakinan mereka, seperti sperma hewan. Yahudi. Di antara nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi, Nabi sinten yang terkenal? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Cuma Nabi Isa ketika mau dibunuh diangkat.
wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin subbiha lahum. Mereka itu tidak membunuh, tidak menyalib Nabi Isa. Akan tapi Allah menyerupakan murid durhakanya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot, diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, kemudian dibunuh di tiang salib. Nabi Isa pada saat itu diangkat ke langit. Dan nanti di hari kiamat Nabi Isa ini akan diturunkan. Ketika nopo ke Nabi Isa nanti diturunkan di Masjid Putih, Damaskus, di Sam. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama adalah menghancurkan salib, menghapus pajak, membunuh babi, dan membunuh Dajjal. Jadi kenapa orang-orang Yahudi sekarang ini ngotot ingin menguasai Masjidil Aqsa? Karena menurut keyakinan mereka di bawah Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman. Dan sekarang sudah dia sudah dirong-rong di bawahnya itu banyak dilubangi oleh orang-orang Yahudi. Kalau sudah ambruk nanti kemudian dia sudah menemukan kulit Sulaiman, maka kemudian nanti muncullah Dajjal dari sana. Jadi kalau kita lihat di berita sekarang perang antara Israel dan Palestina, kayaknya Dajjal mau muncul. Dajjal itu mau muncul. Mungkin sudah mulai kemarau. Dan ciri-cirinya kan sungai Eufrat sudah kering. Dan sekarang sudah terus menyusut. Dan Dajjal itu fitnah yang paling mengerikan Ibu sekalian. Sampai semua para nabi itu peringatkan. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh para nabi itu peringatkan tentang bahaya fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu diberi kelebihan seperti Tuhan, bisa menghidupkan orang mati. Tapi yang dihidupkan bukan orangnya, ternyata itu adalah jin. Jadi kita misalnya beliau Dajjal mendatangi umat Islam, kemudian dia membangkitkan misalnya ibunya atau kakeknya dari kubur, yang dibangkitkan sebenarnya bukan kakeknya, tapi dia diserupakan jin yang hidup itu ternyata itu jin. Dan perjalanannya Dajjal itu ada hujan ditiup angin, sangat cepat. Semua wilayah nanti didatangi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dan Dajjal itu nanti ketika muncul keluar diikuti berapa ribu orang Yahudi? 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Jadi yang ditunggu-tunggu orang Yahudi ini ada Dajjal. Ciri ini terus seperti Dajjal itu. Ciri-cirinya dalam hadis ini pendek, rambutnya keriting, kemudian tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian matanya satu, ada di dahinya tulisan kafaroh yang hanya bisa dilihat oleh orang beriman. Dan Dajjal ini membawa surga dan neraka. Setiap kampung, setiap desa, wilayah yang didatangi oleh Dajjal, kemudian orang-orangnya tidak taat kepada Dajjal, apa yang terjadi? Kering. Semua akan terjadi kekeringan. Semua akan mati, hewan-hewan mati. Tapi ketika warga, orang-orang di wilayah yang didatangi Dajjal itu taat kepada Dajjal, tiba-tiba subur. Tiba-tiba subur. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam surganya Dajjal, maka dia masuk nerakanya Allah. Barang siapa yang masuk nerakanya Dajjal, dia masuk surganya Allah. Selain pengikutnya Dajjal orang Yahudi ini sinten? Ini penting. Selain Yahudi, ternyata kebanyakan selain orang Yahudi adalah para wanita. Jadi ketika Dajjal itu keluar, nanti para wanita itu diikat di dinding-dinding. Karena wanita niku pakai perasaan, bukan pakai akal. Memandang sesuatu dengan perasaan. Gampang tergiur, gampang tertarik lalu wanita itu.
Jadi pada saat itu kata Rasul dalam hadis itu ketika Dajjal keluar nanti para wanita itu diikat di dinding-dinding. Agar apa? Agar tidak ikut dengan Dajjal. Jadi ketika Dajjal keluar itu yang didatangi oleh Dajjal itu Semua didatangi. Sarah ya. Kalau nggak ngikut dia. Kalau udah ikut dia, kampung itu akan menjadi kering. Sampai dalam hadis itu orang-orang yang beriman pada saat itu makannya adalah zikir. Dengan zikir sudah kenyang. Sangat berat itu. Sangat berat. Karena setiap para nabi itu memperingatkan tentang fitnah Dajjal. Setiap kita sholat itu kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr min fitnatil mahyaya wa min fitnatil dajjal. Kemudian di antara amalan bisa melindungi kita dari Dajjal dalam baca surat Kahfi malam Jumat hari Jumat. Kembali ke tema tentang sejarah berdarahnya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka sebenarnya ingin membalas nenek moyang mereka ketika berada di zamannya sinten Fir'aun. Jadi ketika di zaman Fir'aun orang-orang Yahudi ini dibunuh, anak-anak kecil. Fir'aun membuat sebuah kebijakan setiap anak laki-laki yang keluar dari rahimnya Bani Israel dibunuh. Karena beliau mendengar dari tukang sihirnya nanti Fir'aun kerajaannya akan dilengserkan, akan ditumbangkan oleh seorang anak dari Bani Israel. Sinten? Nabi Musa. Ternyata skenarionya Allah itu luar biasa. Orang yang merobohkan, menghancurkan kerajaannya Fir'aun itu dipelihara di istananya. Sejak kecil dipelihara di istananya. Jadi tidak heran kalau orang Palestina hari ini anak-anak kecil dibunuh. Kemudian di zamannya Hitler itu jutaan orang Yahudi dibunuh juga. Dan di mana-mana orang-orang Yahudi itu membawa sial. Karakternya memang mereka itu keras, suka membantah dan sering mau membunuh. Tidak ada suatu bangsa yang paling kejam melebihi Yahudi. Melebihi kejamnya komunis. Jadi kan mireng kisah kekejaman GS30, pernahkah orang komunis membunuh anak-anak? Pernah apa betul? Tidak pernah. Yang dibunuh para kiai, tokoh-tokoh, jenderal. Tapi orang-orang Yahudi tidak. Para perempuan, anak-anak dibunuh dengan cara seperti itu. Maka tidak heran kalau ribuan para nabi itu diutus untuk memperbaiki orang-orang Yahudi. Ya. Kalau ningali tentang video YouTube ini jangan sangat menyayat hati anak-anak kecil. Nah, tujuan mereka ingin menguasai Palestina. Mereka itu sebenarnya tidak punya wilayah. Ketika kekhilafahan Turki Utsmani tumbang, maka kemudian Palestina, Sam itu kan dikuasai oleh Inggris. Kemudian Inggris menawarkan orang-orang Yahudi di Eropa 3 wilayah, pertama Argentina, Kongo, dan yang terakhir adalah Palestina. Padahal Argentina, Kongo ini wilayahnya luas dan makmur, subur, tapi orang-orang Yahudi tidak mau pilih Palestina karena dalam keyakinan mereka Sam, Palestina itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang Bani Israel. Demikian sekilas kajian pengantar Tasin pada hari ini dengan tema sejarah berdarah orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa setiap kita sholat kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk hari ini kajian Tasin setoran hafalan ya, atau setoran bacaan.